Shalom, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh menuntun kita berada di hari yang baru ini. Mari bersama kita isi kehidupan kita ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau boleh sertai dan tuntun kami berada di hari yang baru ini. Kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan dalam hidup kami. Maka berbicaralah Engkau bagi kami sedia mendengarkan firman kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini bermegah dalam salib Kristus. Peristiwa salib Yesus Kristus mengingatkan kita akan betapa besar kasih dan pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk datangkan keselamatan dalam hidup saya dan hidup saudara-saudara. Dahulu, kita adalah manusia, orang-orang yang hina, yang penuh dosa. Namun lewat karya salib Yesus, kita dijadikan mulia dan berharga. Sehingga bersyukurlah kita. Kita menjadi orang-orang yang telah ditebus olehnya dan memperoleh kelayakan dalam perjalanan hidup bersama Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini menyatakan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ini memberi arti bahwa Rasul Paulus hanya mau bermegah di dalam salib Kristus saja. Apapun yang terjadi, ia hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Ini adalah hal yang luar biasa. Sebab banyak orang umat Tuhan banyak kali bermegah dengan segala yang diraih, yang diperoleh, baik kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kedudukan, kehormatan. Tapi luar biasa, Rasul Paulus benar-benar menyadari semua yang diterimanya itu bukan dari hasil usaha kerja kerasnya, tapi atas karya salib Yesus yang dilakukan lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Salib Yesuslah yang telah menjadikannya mulia, masyhur, agung, dan berharga. Dan karena itu ia mau terus bermegah hanya di dalam salib Kristus saja. Ia mau terus dimuliakan, diagungkan, dimasyhurkan di dalam salib Kristus itu. Karya salib Kristus menciptakan tidak ada lagi perbedaan di antara semua umat manusia. Ia membuka semua tirai sekat yang memisahkan antara umat Tuhan satu dengan yang lainnya. Menjadikan semua umat Tuhan satu di dalam Kristus dan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang ada dan akan tetap ada. Kita orang-orang yang hidup di dalam dan bersama dengan Kristus Yesus. Belajar firman Tuhan hari ini
mengingatkan saya dan saudara-saudara untuk mari bersama kita miliki komitmen yang sama yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yakni kita pun akan selalu dan senantiasa bermegah hanya di dalam salib Kristus saja. Dialah yang telah dan akan terus berkarya menuntun langkah hidup kita ini. Dialah yang melayakkan kita untuk boleh ada sampai pada saat ini. Kita boleh berhasil, kita boleh sukses, kita boleh memperoleh kedudukan, kehormatan, kemasyuran. Biarlah kita selalu mau bermegah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sertai kami dalam kami membaca, merenungkan firman hari ini. Biarlah kesaksian yang boleh kami baca, renungkan, yang dilakukan oleh Rasul Paulus, memotivasi dan menyemangati kami, untuk kami pun mau selalu bermegah di dalam salib Kristus. Kami ada sampai saat ini itu karena salib Kristus yang melayakkan kami menikmati hidup sampai saat ini. Dan karena itu kami terus bermegah di dalam salib Kristus saja. Kami berdoa Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman di hari ini. Sehingga firman tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi firman menjadi bagian hidup kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab, berbagai kerja pelayanan kami yang mau kami lakukan di sepanjang hari ini, semuanya kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menuntun dan membimbing, sehingga segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan segala baik, dapat diselesaikan dengan baik, sehingga nama Tuhan yang selalu dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Berkati kehidupan bersama dengan keluarga kami. Kasih karunia Tuhan selalu mempersatukan hidup keluarga kami masing-masing. Biarlah kami selalu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan selalu nyata dan sempurna di tengah perjalanan hidup keluarga kami. Berkati persekutuan umat-Mu, Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, bahkan persekutuan umat-Mu yang selalu rindu dan gemar akan pelayanan yang dilakukan di YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Biarlah semua program kerja pelayanan itu dapat dilaksanakan dengan segala baik. Kerja pelayanan kami dapat dilakukan dengan segala baik, dan kami dapat memuliakan, mengagungkan nama Tuhan saja. Kami doa diberkati akan keberadaan kehidupan semua perangkat pelayan Tuhan, terlebih khusus tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan terus semangati dengan semangat sukacita yang daripada-Mu Tuhan, sehingga pekerjaan pelayanan yang dilakukan di YouTube Gemim Bukit Muria Rike benar-benar mendatangkan sukacita bagi banyak orang, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Diberkati semua tim multimedia dan bersama keluarga mereka masing-masing. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa doa dan harapan kami ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu akan mau menyertai dan menuntun kita untuk selalu rindu dan gemar akan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya menyampaikan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Selamat menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.